Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niswatul Azizah. Saya mahasiswi Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan hasil belajar saya tentang ilmu sosial profetik oleh Kuntowijoyo. Ilmu sosial profetik oleh Kuntowijoyo. Kuntowijoyo lahir di Sanden, Bantul, Yogyakarta, 18 September 1943 dan meninggal pada tanggal 22 Februari tahun 2005. Ia adalah seorang budayawan, sastrawan, dan sejarawan dari Indonesia. Kuntowijoyo dikenal sebagai penulis yang produktif untuk karya ilmiah akademik, pengarang novel, dan sajak. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai pengamat kebudayaan yang sangat cermat. Setelah tamat studi S1 tahun 1969 di jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, ia melanjutkan studi di University of Connecticut, USA, dan di Columbia University, sampai meraih gelar PhD Ilmu Sejarah tahun 1990 dengan judul disertasi Social Change in an Agrarian Society Madura 1850 sampai 1940. Jabatan Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada diterimanya pada tahun 2001. Melalui pidato pengukuhan berjudul Periodisasi Sejarah Kesadaran Keagamaan Umat Islam Indonesia, Mitos, Ideologi, dan Ilmu pada tanggal 21 Juli 2001. Profesinya sebagai dosen jurusan Sejarah Fakultas Sastra yang kini menjadi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada sejak tahun 1970 hingga akhir hidupnya. Senantiasa mengedepankan gagasan-gagasan intelektualnya selaku sejarawan. Di samping itu, ikhtiar intelektual juga disumbangkannya untuk kajian keilmuan Islam. Salah satunya adalah gagasan dan usulnya mengenai perlunya pengembangan ilmu sosial profetik integral. Dengan arah kajian ilmu sosial profetik ini, ia juga meneguhkannya di bidang sastra melalui maklumat sastra profetik. Penghargaan yang telah diterima diantaranya Penghargaan Sastra Indonesia dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1986. Penghargaan Penulisan Sastra dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk kumpulan cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga tahun 1994. Penghargaan Kebudayaan ICMI tahun 1995. ASEAN Awards on Culture tahun 1997. Satya Lencana Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1995 dan lain sebagainya. Hadiah yang pernah diterima oleh Kuntowijoyo diantaranya BPTNI, Badan Pembina Teater Nasional Indonesia, untuk naskah drama Rumput-Rumput Danau Bento tahun 1968. Majalah Sastra untuk cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga tahun 1968. Dewan Kesenian Jakarta untuk naskah drama Tidak Ada Waktu Bagi Nyonya Fatimah, Barda dan Carta tahun 1972. Panitia Hari Buku Internasional untuk novel Pasar tahun 1972. Karya-karya dari Kuntowijoyo diantaranya karya non-fiksi Maklumat Sastra Profetik tahun 2006, Peran Borjuasi dalam Transformasi Eropa tahun 2005, Raja, Priai, dan Kawula tahun 2004, Metodologi Sejarah tahun 1994, Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas tahun 2002, Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850 sampai 1940 tahun 2002.
Muslim Tanpa Masjid, esai-esai agama, budaya dan politik dalam bingkai strukturalisme transendental tahun 2001. Identitas politik umat Islam tahun 1997. Pengantar ilmu sejarah tahun 1995. Demokrasi dan budaya birokrasi tahun 1994. Radikalisasi petani tahun 1993. Paradigma Islam dan interpretasi untuk fiksi tahun 1991. Budaya dan masyarakat tahun 1987. Dinamika sejarah umat Islam tahun 1985. Karya beliau yang kedua adalah puisi yang berjudul Sulu Awang Uwung tahun 1975. Yang kedua Isyarat tahun 1976. Dan yang ketiga adalah Ma'rifat Daun Ma'rifat tahun 1995. Karya beliau yang ketiga adalah fiksi. Yang pertama, Kereta Api yang Berangkat Pagi Hari, novel tahun 1966. Pasar, novel 1972 yang diterbitkan ulang pada tahun 1994. Yang ketiga, Khotbah di atas Bukit, novel tahun 1976 yang diterbitkan ulang tahun 1993. Yang selanjutnya, Mencintai Bunga-Bunga, kumpulan cerpen tahun 1992. Selanjutnya, Impian di Amerika, novel hampir sebuah subversi kumpulan cerpen tahun 1996. Mengusir Matahari, kumpulan fabel tahun 1999. Selanjutnya, Mantra Penjina Ular, novel tahun 2000. Dan yang terakhir, Topeng Kayu, drama tahun 2001. Ilmu sosial profetik adalah ilmu sosial yang digarap dengan fakta sosial, yang di dalamnya terdapat fakta empiris, fakta sosial, rasio, dan juga wahyu. Gagasan dasarnya, ilmu harus dikerangkai nilai dengan core values atau nilai utamanya, humanisasi, liberasi, dan transendensi. Dasarnya pada Quran surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Amar ma'ruf atau humanisasi, nahi mungkar atau liberasi, tu'minuna billah atau transendensi. Kenapa sih harus ada ilmu sosial profetik? Apakah ilmu sosial yang ada tidak cukup? Yang pertama, ilmu sosial bersifat positivistik, yakni ilmu sosial yang memperlakukan dunia manusia seperti dunia barang, padahal sesungguhnya manusia bukanlah barang yang tidak bisa dipastikan atau tidak bersifat tetap. Yang pertama, prosedur metodologis dari ilmu alam dapat langsung diterapkan dalam ilmu sosial. Hasil-hasil penelitian ilmu sosial dapat dirumuskan dalam bentuk hukum-hukum seperti dalam ilmu alam. Yang ketiga, ilmu sosial harus bersifat teknis, yaitu menyediakan pengetahuan yang bersifat instrumental, murni, dan netral, dan bebas nilai. Problem yang kedua, dominasi pengaruh Barat. Yang pertama ada bias Eurocentris, yakni cara memahami masyarakat versi Barat. Yang kedua ada pengabaian umum terhadap tradisi filsafat dan sastra lokal.
Yang ketiga, ada kekurangan ide-ide orisinil yang mampu menumbuhkan konsep baru, teori baru, aliran, dan pemikiran yang baru. Yang keempat, ada gejala mimesis atau pengabdosian tidak kritis terhadap model ilmu sosial barat. Yang kelima, tiadanya sudut pandang minoritas. Humanisasi. Yang pertama, humanisasi, yakni memanusiakan manusia, menghilangkan sifat kebendaan, ketergantungan, dan kekerasan, juga kebencian dari manusia. Humanisasi diperlukan karena masyarakat sedang berada dalam 3 keadaan akut, yaitu dehumanisasi. Dehumanisasi adalah manusia diturunkan derajatnya dari subjeknya sebagai manusia. Contohnya, manusia diperlakukan sebagai robot, manusia diperlakukan sebagai alat, padahal sesungguhnya manusia adalah pemakai alat. Yang kedua, agresivitas atau hidup hanya isinya pertandingan. Yang ketiga, loneliness atau sendiri dan individualisme. Humanisme, kritik humanisme antroposentris. Humanisme barat lahir dari pemberontakan terhadap kekuasaan gereja yang bersifat dogmatis dan mencengkeram pada abad pertengahan. Pandangan antroposentris beranggapan bahwa kehidupan tidak berpusat pada Tuhan, tapi pada manusia. Etosnya adalah semangat menghargai nilai-nilai yang dibangun oleh manusia sendiri. Peradaban antroposentris menjadikan manusia sebagai tolak ukur kebenaran dan kepalsuan. Selanjutnya, dengan rasio sebagai senjatanya, manusia antroposentrisme mulai sejarah kekuasaan dan eksploitasi atas alam tanpa batas. Modernisme dan panji-panji rasionalismenya terbukti menimbulkan kerusakan alam yang tak terperikan karena alam dan manusia terhadap alam dan manusia. Humanisme antroposentris itu gagal melakukan proses humanisasi. Yang terjadi justru dalam proses dehumanisasi. Manusia dilingkupi perasaan tak aman, cemas, dan saling menyerang demi ego dan kuasanya. Humanisme menuju humanisme teosentris. Apa itu humanisme teosentris? Yakni teosentris, manusia bermartabat sebagai makhluk Tuhan. Teosentris bertujuan mengangkat martabat manusia. Humanisme teosentris sebagai ganti humanisme antroposentris untuk mengangkat kembali martabat manusia. Dengan konsep ini, manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Perkembangan peradaban manusia tidak lagi diukur dengan rasionalitas, tapi transendensi. Humanisasi diperlukan karena masyarakat sedang berada dalam 3 keadaan akut, yaitu dehumanisasi, agresivitas, dan loneliness. Yang kedua, liberasi. Membebaskan manusia dari kekejaman, kemiskinan, pemerasan, dominasi struktur yang menindas, dan hegemoni kesadaran palsu. Liberasi menempatkan diri bukan pada lapangan moralitas, kemanusiaan abstrak, tapi pada realitas pemanusiaan empiris bersifat konkret. Sikap menghindar dari yang konkret menuju abstrak adalah salah satu cara berpikir berdasarkan mitos. Contohnya adalah sebagaimana orang beragama tanpa amal, hidup hanya beragama yang kegiatannya hanya berdoa, hidup tanpa logos dan hanya bersandar pada mitos. Yang terakhir adalah transendensi. Dasar dari humanisasi dan liberasi, memberi arah kemana dan tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Berfungsi sebagai kritik. Dengan kritik
transendensi. Kemajuan teknik dapat diarahkan untuk mengabdi pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancurannya. Melalui kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari kesadaran materialistik, di mana posisi ekonomi seseorang menentukan kesadarannya menuju kesadaran transendental. Transendensi akan menjadi tolak ukur kemajuan dan kemunduran manusia. Transendensi hendak menjadi nilai-nilai transendental sebagai bagian penting dari proses membangun peradaban. Transendensi berperan penting dalam memberikan makna yang akan mengarahkan tujuan hidup manusia. Islam dapat membawakan kepada dunia yang sekarat, bukan karena kurang alat atau teknik, akan tetapi karena kekurangan maksud, arti dari masyarakat yang ingin merealisir rencana. Paradigma baru, kesadaran di atas basis material. Setelah melakukan humanisasi, liberasi, dan transendensi, maka lahirlah paradigma baru. Marxisme menawarkan paradigma baru dengan kaidahnya mengenai struktur, basis material, dan superstruktur kesadaran dengan menyatakan bahwa struktur menentukan superstruktur. Sedangkan ilmu sosial profetik membaliknya, meletakkan kesadaran atau superstruktur di atas material atau struktur. Artinya, kesadaranlah yang menentukan materi, kesadaran akan diri, dan Tuhanlah yang menentukan keberadaan hal lain di luar diri Tuhan. Yang dapat saya sampaikan, semoga dapat difahami. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari banyak sekali kekurangan, maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.